Rumah tua itu tenggelam dalam kegelapan. Hanya yang tersisa adalah cahaya redup dari bulan yang menyusup melalui celah-celah jendela. Di tengah kepanikan, Rina hanya mendengar suara tangisan seorang perempuan. Namun, entah kenapa, ada perasaan aneh yang mulai merayap di hatinya. Seakan ada sesuatu yang memperhatikan Rina. Rina menahan nafas. Ada suara tawa kecil, pelan, namun tajam dan menusuk telinga. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Di balik senyapnya malam, teror kuntilanak. Malam itu begitu tenang. Hanya terdengar suara gesekan daun di antara ranting pohon di belakang rumah tua yang sudah lama tak dihuni. Angin dingin menyusup dari celah-celah jendela yang retak, menggoyang tirai tipis yang sudah kusam. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu lapuk menciptakan suasana yang mencekam. Rina, seorang mahasiswi yang sedang menjalani penelitian tentang cerita-cerita mistis di daerah pedesaan. Tiba di sebuah pedesaan terpencil di pinggir kota, dia menyewa rumah tua milik almarhum nenek temannya, Dita, yang sudah lama tak dihuni. Rina sebenarnya tak terlalu percaya dengan hal-hal gaib. Namun, penasarannya yang membuat tetap maju untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Meski sudah diperingatkan oleh warga sekitar bahwa ada sosok yang sering muncul di rumah itu. Rina tersenyum kecil saat mengingat peringatan dari Pak Rahmat, penjaga warung desa itu, yang mengatakan bahwa jangan pernah keluar rumah setelah maghrib, apalagi mendekati pohon besar di belakang rumah. Di sana tempatnya, katanya dengan wajah serius. "Tempat apa, Pak?" tanya Rina. Pak Rahmat hanya menggeleng pelan, tak ingin melanjutkan pembicaraan. Namun, Rina tahu apa yang dimaksud adalah sosok yang selalu disebut-sebut dalam cerita horor di desa ini, yaitu kuntilanak. Malam pertama Rina di rumah itu berjalan biasa saja. Dia bahkan sempat menertawakan dirinya sendiri karena merasa takut pada hal yang belum tentu nyata. Rina menghabiskan malam itu dengan cara membaca dan menulis catatan tentang pengalamannya di desa tersebut. Lampu temaram dari bolam tua di ruang tamu menambah kesan suram. Namun, Rina tak terlalu peduli. Pukul 10 malam, suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela. Rina menoleh sejenak, namun tak melihat apapun. Mungkin hanya angin, pikirnya. Dia melanjutkan menulisnya, namun tak lama kemudian, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan ragu, Rina berdiri dan melangkah ke arah jendela. Tirainya yang tadinya bergoyang oleh angin kini terdiam. Saat Rina menarik tirai itu, tidak ada apa-apa di luar, hanya kegelapan. Namun, entah kenapa, ada perasaan aneh yang mulai merayap di hatinya.
seakan ada sesuatu yang memperhatikan Rina. Rina memutuskan untuk menutup jendela rapat-rapat dan kembali ke meja kerjanya. Beberapa jam kemudian, saat jarum jam hampir mendekati tengah malam, Rina terbangun dari tidurnya karena suara kaki dari atap rumah itu. Suaranya lembut namun jelas, seperti seseorang sedang berjalan di atas genteng. Dia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya mungkin kucing liar atau binatang lain. Namun, semakin lama suara itu semakin mendekat, seakan berjalan sepanjang atap menuju jendela kamarnya. Ketika suara itu tiba-tiba berhenti tepat di atas jendelanya Rina. Rina menahan nafas. Ada suara tawa kecil, pelan namun tajam dan menusuk telinga, yang seketika membuat bulu kuduknya meremang. Dia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Tapi kemudian suara itu kembali, kali ini lebih keras, disertai suara gesekan seperti kuku yang menggaruk-garuk dinding. Rina tak tahan lagi. Dia keluar dari kamarnya menuju ruang tamu. Lampu yang tadinya menyala kini tiba-tiba padam. Rumah tua itu tenggelam dalam kegelapan. Hanya yang tersisa adalah cahaya redup dari bulan yang menyusup melalui celah-celah jendela. Di tengah kepanikan, Rina hanya mendengar suara tangisan. Tangisan seorang perempuan. Suara itu datang dari pohon besar di belakang rumah. Pohon itu telah diperingatkan oleh Pak Rahmat. Rina merasakan tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Tangisan itu terdengar begitu pilu, seolah berasal dari seorang yang sedang merasakan penderitaan yang sangat dalam. Meski ketakutan, rasa penasaran menguasai Rina. Dengan langkah gemetar, dia menuju jendela yang menghadap ke pohon itu. Di bawah sinar bulan, samar-samar dia melihat sosok perempuan berdiri di bawah pohon besar. Rambutnya panjang terurai, gaun putihnya melambai-lambai tertiup angin. Perempuan itu membelakanginya, tubuhnya sedikit membungkuk dan tangisannya semakin keras. "Kuntilanak!" bisik Rina tanpa sadar. Ia mundur selangkah, napasnya tersenggal-senggal. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sosok itu tiba-tiba berbalik. Wajah pucatnya yang dipenuhi dengan senyuman mengerikan kini menatapnya langsung ke arah Rina. Matanya hitam pekat, kosong, seakan menembus jiwa bagi siapapun yang melihatnya. Rina menjerit, tapi suaranya seakan tertahan di tenggorokannya. Kakinya gemetar, tak mampu melangkah lagi. Sosok kuntilanak itu bergerak perlahan ke arah jendela. Tangannya terulur, kuku-kuku yang panjang dan tajam menggores kaca jendela dengan bunyi yang membuat perut Rina mual. Rina mencoba mundur, tapi tubuhnya terasa seperti membeku. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi dahinya. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup rapat. Hantaman keras dari dalam. Suara dentuman itu mengejutkan Rina dan membuat tubuhnya bisa bergerak lagi. Dia berlari keluar rumah tanpa memikirkan apapun lagi. Napasnya terengah-engah. Dia hampir jatuh saat berlari melewati pekarangan rumah yang penuh dengan rumput liar. Namun, saat ia sampai di luar pagar, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan semakin menghantuinya. Rina menoleh dengan sekilas dan melihat sosok kuntilanak itu berdiri di depan pintu rumah tua itu, melambai dengan senyumnya yang lebih menyeramkan dari sebelumnya.
Sosok itu tampak seperti menantangnya untuk kembali. Mata hitamnya memancarkan kegilaan, seolah menikmati ketakutan yang menyelimuti Rina. "Hus, pergi, pergi, pergi!" teriak Rina sekuat tenaga. Meski dalam hati dia tahu sosok itu takkan mau mendengarkannya. Dia terus berlari menuju rumah Pak Rahmat, berharap bahwa kehadirannya di tengah orang lain menjauhkannya dari teror tersebut. Sesampainya di rumah Pak Rahmat, Rina mengetuk pintu dengan tergesa-gesa, hampir memecahkannya. Pak Rahmat membuka pintu dengan wajah bingung. Tapi begitu melihat wajah pucat Rina, seketika dia mengerti apa yang terjadi. Tanpa banyak tanya, Pak Rahmat menarik Rina masuk dan menutup pintu rapat-rapat. "Sudah kubilang, jangan mendekati pohon itu," gumam Pak Rahmat. Suara rendah tapi penuh arti. Kuntilanak itu sudah lama menghuni tempat itu. Dia tak suka diganggu. Malam itu, Rina tak bisa tidur. Suara tawa dan tangis kuntilanak masih terngiang di telinganya. Jadi, dia menginap semalam di rumah Pak Rahmat. Bahkan, saat sudah berada di tempat yang seharusnya aman, dia tahu satu hal. Teror itu belum selesai. Dan esok malam, mungkin sosok itu akan kembali lagi. Selesai. Sampai sini dulu cerita dari Di Balik Senyapnya Malam Teror Kuntilanak. Pesan-pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, jika Anda merasa mengalami gangguan dari hantu, yang pertama harus kalian lakukan, tetap tenang. Karena ketika panik akan memperburuk situasi. Cobalah untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Yang kedua adalah doa dan meditasi. Berdoa atau bermeditasi bisa membantu menenangkan pikiran dan memberikan perlindungan spiritual. Lakukan sesuai dengan keyakinan kamu semua. Yang ketiga adalah bersihkan rumah. Pastikan rumah Anda bersih rapi. Makhluk gaib sering berkaitan dengan tempat yang kotor dan berantakan. Keempat dan terakhir, ritual keagamaan. Melakukan ritual keagamaan atau meminta bantuan dari pemuka agama bisa memberikan rasa aman dalam perlindungan. Semoga langkah-langkah dan pesan-pesan moral ini bisa kita ambil dan bisa kita lakukan. Aku mengingatkan lagi kawan-kawanku sobat frekuensi fobia, jangan lupa berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan mengantuimu. See you in the next video. Goodbye.